Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Otavia dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisa saya tentang video yang telah ditampilkan oleh dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi Dasar, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, tentang strategi mengatasi gugup, grogi, ketakutan dalam public speaking. Nah, sebelum kita bahas strategi, kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan gugup ataupun grogi. Nah, gugup ataupun grogi di sini itu sebuah keadaan atau suatu keadaan di mana seseorang dalam bertindak atau dalam berbicara dia merasa tidak stabil. Tidak stabil di sini adalah dia merasa ada sesuatu yang tidak akan terlaksana atau tidak ada sesuatu yang tidak terrealisasi. Nah, sikap ini biasanya muncul karena seseorang tersebut atau seorang public speaker merasa atau mempunyai ekspektasi yang cukup tinggi terhadap apa yang ingin dia sampaikan. Dia berekspekt setinggi mungkin. Nah, itu membuat dia merasakan gugup atau grogi karena dia takut apa yang dia ekspektasikan ini tidak terrealisasi nantinya. Nah, dengan adanya grogi atau gugup ini, maka seorang public speaker dituntut untuk lebih rileks, bagaimana dia bisa membuat dirinya lebih tenang agar nantinya saat dia tampil menjadi melakukan public speaking, maka diri dia akan tetap tenang, tidak akan ada grogi atau gugup serta ketakutan yang akan ada pada diri. Biasanya grogi atau gugup ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu tidak menguasai materi. Tidak menguasai materi di sini adalah seorang public speaker ketika ingin menyampaikan sebuah materi, maka dia tidak hafal atau dia tidak menguasai materi tersebut. Dia hanya terpaku kepada konteks materi yang telah disiapkan. Nah, dengan begitu, maka audiens yang ada tidak akan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh public speaker tersebut. Dia hanya terpaku pada konteks yang telah ada dan tidak bisa untuk melepas dirinya terhadap konteks tersebut. Dia selalu mengikuti aturan yang ada di konteks. Dia tidak berimajinasi, dia tidak berkreativitas saat dia public speaking. Nah, itulah yang menyebabkan audiens merasa tidak tertarik dan tidak menikmati adanya public speaking tersebut. Nah, yang kedua adalah jam terbang. Nah, jam terbang di sini biasanya sudah cukup berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh malahan untuk public speaker. Dimana jam terbang yang padat artinya dia sudah terbiasa melakukan public speaking di mana-mana. Karena dia sudah terbiasa melakukan, dia tidak ada kecanggungan. Tapi jika jam terbangnya dia sedikit atau baru melakukan public speaking, maka itu mempengaruhi dia. Bagaimana dia nanti akan berbicara, menguasai konsep atau materi, dan mengajak audiens untuk ikut dalam acara tersebut. Nah, itu kan mempengaruhi karena jam terbang tersebut sangat berpengaruh bagaimana diri seorang public speaker. Soalnya jika ada penyebab maka ada solusi. Solusi yang pertama adalah seorang public speaker harus menguasai materi. Menguasai materi di sini adalah bagaimana dia mampu untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan kepada audiens. Dia tidak terpaku kepada sebuah konsep atau materi atau konteks yang telah disediakan. Jadi dia di sini mampu menguasai materi, mengungkapkannya dengan cara yang santai namun sampai kepada audiens. Jadi audiens di sini juga merasa bahwa tertarik untuk menontonnya, tertarik untuk mengikuti acara tersebut. Nah, maka jika public speaker di sini dapat menguasai materi, maka public speaking dapat berjalan dengan baik karena audiens juga audiens menerima dengan baik bagaimana public speaker berbicara dan menyampaikannya. Nah, yang kedua adalah jam terbang kembali. Nah, jam terbang seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa jam terbang itu berpengaruh terhadap seorang public speaker. Dimana jika dia sudah terbiasa dengan public speaking tersebut, kemanapun, di audiens manapun, dia tidak akan canggung, dia akan santai, dia akan menikmati tanpa ada rasa takut atau gugup atau grogi dalam diri dia. Karena dia sudah terbiasa melakukan itu, maka dia merasa santai gitu. Jadi menguasai materi dan jam terbang itu adalah salah satu faktor atau solusi yang bisa dilakukan oleh seorang public speaker untuk
mengatasi sebuah rasa gugup atau rasa grogi pada dirinya. Solusi selanjutnya yaitu menguasai keadaan. Nah, menguasai keadaan di sini adalah seorang public speaker, dia harus tahu bagaimana keadaan di lingkungan sekitar, bagaimana keadaan tempat acara nantinya dia akan melakukan public speaking. Jadi seorang public speaker dia harus datang terlebih dahulu, harus meninjau, harus melihat lokasi, harus melihat keadaan. Jadi saat dia melakukan public speaking nanti, maka dia akan terbiasa atau dia tidak akan kaget dengan keadaan yang nanti akan terjadi. Jadi karena dia sudah meninjau keadaan, sudah menguasai keadaan, sudah memahami keadaan sekitar, maka dia akan tetap santai. Oh, berarti dia sudah relax, dia bisa menenangkan diri dia sudah tahu bagaimana keadaan yang nantinya akan terjadi atau keadaan lingkungan sekitar dia. Nah, solusi yang keempat adalah percaya diri atau meyakinkan diri. Seorang public speaker harus sangat meyakinkan diri dia, meyakinkan diri bagaimana bahwa dia itu bisa, bahwa dia yakin, berpikir positif, apa yang dia tampilkan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Seorang public speaker juga dituntut untuk membuat dirinya lebih rileks agar nanti saat dia melakukan public speaking, maka apa yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Karena seorang public speaker harus dituntut seorang percaya diri, maka dia harus menikmati, maka dia harus yakin terhadap apa yang ingin dilakukan tersebut. Jadi agar jika dia yakin dan percaya diri, maka acara atau public speaking nantinya dapat berjalan dengan baik tanpa ada rasa gugup, grogi ataupun rasa ketakutan yang ada dalam diri seorang public speaker tersebut. Jadi jika seorang public speaker dapat membuat diri dia yakin atau yakin terhadap dirinya, maka awal yang baik akan menghasilkan akhirat yang baik juga. Jadi jika yakin tampil dengan baik, maka dia juga akan mendapatkan hasil yang baik karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Selanjutnya yaitu latihan sebelum tampil. Nah, latihan sebelum tampil ini sangat diperlukan. Jadi setidaknya walaupun dia sudah terbiasa berbicara di depan umum atau terbiasa melakukan public speaking, namun dia juga tetap harus berlatih sebelum tampil. Jadi bukan hanya berlatih tentang pembicaraan, tapi dia harus memperhatikan bagaimana penampilan dia saat tampil, dari segi pakaian yang dipakai atau penampilan nantinya, agar nanti saat dia public speaking maka tidak ada yang menghambat atau tidak ada kegagalan atau kesalahan yang nantinya akan terjadi. Jadi sebelum public speaking berlangsung, dia harus datang terlebih dahulu tempat tersebut. Nah, jadi dia bisa memperhatikan atau latihan dulu sebelum tampil agar nantinya acara dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah memahami audiens. Nah, memahami audiens di sini adalah sama halnya dengan kita memahami keadaan. Di sini kita harus untuk memahami audiens, orang yang hadir. Jadi karena setiap orang atau setiap audiens itu berbeda-beda, jadi setiap kita melakukan public speaking, maka cara penyampaiannya pun berbeda. Tentu berbeda karena audiensnya bervariasi umurnya. Kita lihat umur audiens yang ada, umur bervariasi kah atau sama, atau misalnya ada SMA atau anak remaja atau dewasa atau orang tua. Jadi cara penyampaian kita pun pasti berbeda. Nggak mungkin kita berbicara dengan orang dewasa sama halnya berbicara dengan seperti anak kecil, serta menyampaikan kepada anak kecil, pasti tidak, pasti berbeda. Maka dari itu seorang public speaker harus memahami audiens terlebih dahulu. Maka disarankan kembali untuk public speaker datang terlebih dahulu, memahami audiens, melihat siapa saja audiens yang akan hadir, melihat variasi umur berapa audiens yang akan hadir. Jadi dengan disitu materi yang disampaikan nantinya akan lebih tertata rapi dan kreativitas yang disampaikannya pun lebih bisa dinikmati. Nah, selanjutnya itu alat bantu. Alat bantu boleh saja digunakan, pasti itu sangat dibutuhkan karena membantu proses public speaking berjalan dengan baik. Namun alat bantu tidak selalu kita gunakan. Alat bantu hanyalah sebagai pembantu di saat di tengah public speaking kita lupa atau timbul rasa grogi. Nah, jadi kita lupa nih materi yang kita sampaikan atau kreativitas apa yang akan kita keluarkan. Kita boleh melihat
alat bantu. Namun kita tidak boleh terpaku, cukup jadikan alat bantu itu sebagai inspirasi untuk selanjutnya. Bagaimanapun ini cuma alat bantu, jadi kita hanya membutuhkan itu saat kita butuh, agar kita terbantu. Bukan berarti kita harus terfokus sama konteks yang ada di alat bantu. Dia tetap harus berkreativitas, berimajinasi, dan nantinya apa yang kita sampaikan tersebut dapat diterima dengan baik oleh audiens yang hadir. Namun karena kepercayaan diri atau keyakinan diri itu sangat diperlukan, tapi bukan berarti seorang public speaker bisa terlalu berlebihan atau tidak bisa mengontrol keyakinan yang ada dalam diri dia. Di sini public speaker juga dituntut bagaimana dia untuk mengontrol dirinya. Bukan dia hanya sebatas yakin secara berlebihan, itu juga tidak baik. Dia harus bisa meyakinkan diri, oke, tapi dia juga harus bisa mengontrol dirinya seperti apa nantinya. Mengontrol diri agar nanti saat tampil sama public speaking, dia bisa berjalan dengan lancar tanpa ada rasa yang berlebihan dalam diri dia. Karena rasa yang berlebihan itu nantinya bisa juga mengacaukan si public speaker. Jadi sewajarnya, percaya diri dan yakinkan diri itu wajib, tapi sewajarnya. Dan mengontrol diri itu juga wajib. Boleh berlebihan? Tidak, tentu tidak. Karena sesuatu itu tidak boleh berlebihan, cukup sewajarnya saja. Jadi jika dia ingin menimbulkan rasa percaya diri yang ada dalam diri dia, dalam diri seorang public speaker, maka dia bisa menimbulkan, namun tidak boleh berlebihan. Karena berlebihan itu bisa membuat public speaker tidak bisa mengontrol diri, dan nantinya itu juga menjadi salah satu penyebab gugup atau groginya atau hancurnya sebuah public speaking. Dan itu juga sebuah hal yang harus diperhatikan oleh seorang public speaker. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah positive thinking terhadap audience. Nah, positive thinking, berpikir positif sangat diperlukan. Jika kita berpikir positif terhadap audience, kita berpikir nih, audiens ini pasti menerima, audiensnya sepertinya welcome, menerima gitu loh. Jadi kita bisa termotivasi setidaknya. Jadi pas tampil kita juga tidak ada rasa gugup atau grogi, karena kita berpikir audiensnya itu fine aja gitu, dia menerima, dia welcome sama kita. Jadi saat kita tampil kita juga merasa nyaman. Jadi acara pun dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu berpikir positif saat sebelum tampil itu sangat diperlukan. Berpikir positif bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga terhadap audiens yang nantinya akan berhadapan dengan kita, seorang public speaker. Jadi seorang public speaker juga harus berpikir positif terhadap audiens yang hadir. Dengan seperti itu dia bisa meningkatkan semangat atau memotivasi dirinya, bahwa audiens yang hadir itu memberikan semangat positif kepada dirinya agar dapat menjalankan public speaking dengan baik. Nah, sampai disitulah strategi untuk mengatasi gugup, grogi, ketakutan dalam public speaking. Seorang siapapun, walaupun jam terbangnya sangat padat, ketakutan, grogi atau gugup pasti ada pada mereka. Namun cara mengatasi mereka berbeda-beda. Ada mereka yang menunjukkan secara langsung bagaimana dia mengatasinya. Ada juga dia menunjukkan dengan cara bernyanyi atau bermain atau segala macam. Semua orang berbeda menunjukkan ekspresi. Jadi jangan sampai kita mengira, dia nggak gugup karena dia udah biasa. Tapi pasti terselip rasa gugup sedikit, walaupun itu sedikit pasti ada. Nah, jadi cara mengatasinya itu kita tidak tahu. Dia cuma kadang diam, berolahraga ataupun bermain. Itu cara mereka mengatasi. Seorang public speaker mengatasi ketakutan, gugup atau grogi pada dirinya. Jadi siapapun itu public speakernya, mereka mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi ketakutan, gugup, dan grogi yang ada dalam diri dia. Jadi dengan adanya gugup, grogi, ataupun takut dalam diri seorang public speaker ataupun dalam diri orang lain atau yang bagaimanapun itu normal, karena itu adalah hal yang wajar yang ada. Sehebat apapun dia, setangguh apapun dia pasti akan mengalami gugup terlebih dahulu ya, walaupun
gugup yang dilakukan tersebut tidak terlalu seperti orang biasa ya, yang tidak biasa melakukannya. Dia cuma gugup hanya sedikit, tapi dia bisa mengontrolnya. Nah, jadi jangan takut untuk mengatasi gugup, grogi, ataupun ketakutan. Kalian bisa mengatasinya dengan cara kalian sendiri, karena setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam mengatasinya. Baiklah, sampai di sini hasil analisis video saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.